Hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang sering banget kita omongin, sedih, marah, kecewa, yang kita sebut sebagai emosi, tapi most likely kamu nggak tahu itu apa. Penasaran? Simak video ini deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini kita mau ngobrolin soal emosi. Sesuatu yang sering banget kita obrolin sehari-hari. Aku merasa sedih, senang, marah, kecewa, takut, kesepian, sendirian, ditinggalkan, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa emosi tuh yang spesifik di konteks bahasa tertentu. Misalnya di bahasa Jepang tuh ada nama emosi khusus buat ngerasa sedih karena potongan rambutnya nggak pas. Itu tuh ada tuh. Jadi kalau kita potong rambut, terus ternyata potongan yang nggak sesuai, itu kan rasanya sedih, tapi bukan sedih yang sedih gitu ya. Nah, ada tuh bahasanya sendiri. Dan ada bahasa, saya lupa di mana, di Jerman atau di mana gitu, yang khusus untuk menggambarkan emosi, kesel, ngelihat muka yang mukanya tuh pengen ditampol gitu. Itu ada kata khususnya. So, emosi itu sebegitu beragamnya, rupa-rupa bahasa menggambarkan rupa-rupa emosi juga. Yang kadang di satu bahasa ada penggambarannya, di satu bahasa tidak ada penggambarannya. Nah, pemilihan kata yang tepat untuk emosi itu membantu kita buat mengenali emosi yang lebih sesuai dengan konteks. Namanya emotional granularity. Kemampuan kita buat milih atau punya kosakata yang tepat buat emosi tertentu di keadaan tertentu. Yang mana ini semua adalah hal yang baik. By the way, itu tadi sekilas saja tentang emosi. Tapi kita hari ini mau bahas tentang sebenarnya emosi itu apa. Kenapa sesuatu yang abstrak ini, sedih, marah, kecewa, takut, dan lain sebagainya ini, abstrak kan sebenarnya, ini bisa mengganggu manusia sekali. Kita mau bahas dulu yang pertama. Bahwa emosi sebenarnya adalah bentuk prediksi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bapak Ibu rekan-rekan. Emosi adalah cara otak kita belajar dari pengalaman atau pembelajaran masa lalu yang kemudian kita jadikan untuk prediksi di saat ini. Contoh, kalau dulu saya pernah dimarahin di depan umum, ketika misalnya saya tidak mengerjakan tugas, maka misalnya ketika saya tidak mencapai deadline, ada ketakutan yang muncul tentang dipermalukan di depan umum. Kenapa? Karena dulu saya belajar, kalau saya nggak nyelesain tugas, saya akan dipermalukan. Sekarang mungkin saya akan dipermalukan. Itu yang pertama, dia memprediksi setelah ini kejadiannya apa. Masih yang pertama masih tentang prediksi, tapi prediksi yang kedua adalah selain memprediksi kejadian yang akan terjadi apa, emosi bertugas untuk kita memprediksi langkah selanjutnya apa. Kalau dalam konteks dulu, misalnya ketika dipermalukan di depan umum, saya berteriak, memberontak, dan saya dapat hukuman lebih besar, maka prediksinya yang sekarang, saya nggak boleh teriak berontak. Karena nanti itu akan mengganggu perjalanan karir saya, misalnya begitu. So, pembelajaran masa lalu, kita jadikan patokan untuk apa yang terjadi di saat ini. Ini terkesannya oversimplified Bapak Ibu rekan-rekan, karena pembelajaran di masa lalu nggak mungkin cuma satu dong. Pasti ada banyak hal yang saling interconnected, satu dengan lain hal terjadi, dan mungkin hal pembelajaran masa lalunya tabrakan. Kadang kalau diem salah, makin salah. Kalau ngomong juga bisa makin salah. Ini jadi diem atau ngomong nih. Jadi bisa jadi antar pembelajaran masa lalunya juga tabrakan. Sehingga kita di saat ini mungkin jadi bingung memprediksi tindakan sekarang. Apa langkahku yang benar? Bisa dimengerti ya? So, emosi sebenarnya adalah prediksi yang kita pelajari dari pembelajaran masa lalu. Untuk kita pakai di masa kini saya harus apa? Itu yang pertama. Yang kedua, emosi itu apa? Emosi sebenarnya adalah sensasi di badan yang kita beri nama. So, pembelajaran tadi kan direkam sama otak. Otak memberikan tubuh respon secara otomatis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sensasi di badan. Dalam bentuk debaran, laju nafas, tegangan otot. Dalam bentuk itu. Yang kemudian sensasi itu kita beri nama sesuai dengan konteks budaya dan konteks pembelajaran yang ada di masa lampau. Kenapa budaya ikut serta? Karena contoh, tadi itu ada bahasa-bahasa yang di negara tertentu punya namanya, kita nggak punya. Sehingga sebenarnya pemberian nama, termasuk pemberian nama emosi, itu erat sekali kaitannya dengan budaya di mana dia tinggal. Dalam konteks ini, kita nggak bisa melihat semata-mata emosi sebagai hal yang sangat sederhana gitu ya. Sedih ya sedih, marah ya marah. Harusnya aku marah, harusnya aku nggak sedih. Nggak bisa. Karena ada konektivitas yang sangat rumit di sini. Antara budaya, tempat kita tinggal, apa yang kita pelajari, antara respon, sensasi di badan yang juga kita ambil dari pengalaman masa lalu, semuanya saling terkoneksi. Yang kemudian kita beri nama sebagai nama perasaan. Sedih, kecewa, marah, takut. Dan inilah alasan
kenapa cemas di satu orang akan sangat berbeda dengan cemas di orang lain. Kalau dulu kita pernah belajar atau pernah nonton apa tuh serial zaman dulu tuh namanya Lie to Me. Itu saya lupa nama pemerannya siapa, cuma dia mengambil kisah nyata Paul Ekman. Paul Ekman ini salah satu peneliti yang menuliskan kalau emosi itu universal. Kalau marah ya bentuknya sama semua wajah di semua budaya, sedih, marah, kecewa itu sama di semua wajah di semua budaya. Tapi dari penelitian disebutkan yang akhir-akhir ini ternyata nggak sama. Tidak ada bentuk emosi yang universal. Di keseluruhan budaya, di keseluruhan konteks bisa beda-beda. Bahkan di satu orang itu bisa beda-beda. So, let's say ketika saya marah di satu momen saya bisa scorning, di momen lain saya bisa flat. Tapi saya tetap marah. Di momen lain saya marah saya bisa ketawa-ketawa. Karena lagi di depan petinggi misalnya atau di depan bos. Jadi saya harus sambil ketawa. So, ekspresi wajah, bentuk, respon tubuh bisa sangat berbeda-beda di semua budaya. Bahkan di satu orang. Walaupun itu satu emosi. Kembali, jadi emosi sebenarnya sangat kompleks. Dia adalah respon sensasi badan yang kita beri nama sesuai pembelajaran di masa lalu. Sesuai respon budaya, yang kemudian bisa beda-beda antara satu dengan orang lain. Yang ketiga, masih tentang emosi. Respon emosi kita bisa sangat intens, bisa sangat kuat jika kita kemudian belajar dari pengalaman traumatik di masa lalu. Jika sebuah pengalaman begitu menyakitkannya untuk kita, dia bisa dibangkitkan kembali oleh sesuatu yang sepele di masa kini. Menurut kita sepele. Kenapa hal sepele tersebut bisa memicu emosi yang sangat kuat? Sebenarnya sederhana Bapak Ibu rekan-rekan. Ketika trauma terjadi, kita itu secara cepat menangkap seluruh indera sensorik yang kita punya tentang kejadian tersebut. Oke, ambil contoh. Ketika saya sedang kecelakaan misalnya ditabrak mobil warna kuning, saat itu hujan, ada bau petrikor, saat itu ada kucing misalnya, maka apapun yang terjadi saat itu akan saya tangkap di indera saya dan saya rekam dengan sangat kuat. Bedanya memori normal sama memori traumatik adalah memori normal itu selalu berubah dan berganti. Itu kenapa kalau reuni, misalnya kita reuni 10 tahun, 15 tahunan, kita bicara tentang satu kejadian, itu antar orang bisa beda-beda tuh. Memorinya bisa beda-beda, karena itulah memori normal. Dia selalu berganti. Berbeda dengan memori traumatik. Cenderung fixated, cenderung menetap. Tidak ikut berubah. Justru yang berubah-ubah itu normal. Yang menetap, ini tuh nggak normal. Terutama jika disertai dengan emosi yang kuat, sensasi inderanya tuh jelas. Warnanya kuning, petrikor dan lain sebagainya. Penangkapan indera ini yang justru bisa memicu reaksi trauma di saat ini. So misalnya ditabraknya mobil warna kuning, horden warna kuning, bisa memicu trauma saya. Ditabrak ada kucing, kucing jalanan yang lagi lewat bisa memicu saya. Bau petrikor ketika ditabrak ada, bau hujan walaupun gak ada tabrakan bisa memicu saya. Suara rem yang berdecit itu ciit, itu bisa memicu saya. So apapun yang tertangkap di dalam indera saat itu bisa memicu saya. Dan ini yang menjadikan semua emosi menjadi sangat gak nyaman. Karena dia datang dari pengalaman traumatik di masa lalu. Di mana kita bisa merasa nggak berdaya, di mana kita bisa merasa terpenjara, tersekap, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita merasa ini bermakna tapi aku nggak bisa melakukan apa-apa. Dan ini semua yang menjadikan sebuah pengalaman menjadi traumatik. Nah, kembali bagaimana kemudian kita bisa mengerjakan ini, bisa tidak menjadi emosional, itu yang perlu dibahas dalam ruang sesi bersama trauma terapis. Bagaimana sebuah memori tidak terganggu lagi. Tapi dalam banyak kasus, dalam banyak cara trauma terapi, justru caranya bukan ceritain ulang kejadiannya. Caranya, bagaimana emosi ini tidak lagi melekat di dalam memorinya. Entah lewat EMDR, movement desensitization and reprocessing, entah lewat somatic psychotherapy, atau yang saya kerjakan sendiri, melalui modalitas yang saya bangun adalah emotion releasing process. Bagaimana emosinya kita lepaskan dari kejadian traumatik tersebut. Supaya emosinya nggak ganggu dan kita nggak ke-trigger lagi. Bukan apa yang saya harus lakukan ketika ke-trigger, bukan. Tapi biar nggak ke-trigger lagi. Cara, strategi untuk menenangkan diri saat ke-trigger itu baik, tapi itu biasanya tahap awal aja. Sederhana juga biasanya, dan banyak yang udah sharing. Grounding, breathing exercise, dan kita bisa latihan mindfulness. Seperti yang di course yang saya ajarkan ada tuh, playlistnya di YouTube. Boleh dicari aja. Kita bisa lakukan itu semua. Tapi tahap terakhirnya, kita perlu tidak ke-trigger. Emosinya kita cabut dari memori. Gitu. Nah, hari ini, inilah pembelajaran tentang emosi. Gimana? Kamu belajar hal baru? Kalau ternyata dia nggak sesedar sedih ya pasti sedih, marah ya pasti marah. Enggak. Konteks budaya, konteks pembelajaran sangat bisa memainkan peran. So ada seseorang meninggal bisa aja kita sedih, berduka. Bisa aja malah lega. Bergantung pengalaman masa lalu, bergantung konteks budaya, bergantung sensasi yang kerasa saat itu. Ada banyak yang menjadi faktor penentu kita merasakan emosi apa.
dan emosi satu dengan orang lain bisa sangat berbeda. Gitu, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh like, share, subscribe, dan komen dong, dibantu channel ini biar berkembang. Susah ya ngomong ya ternyata, like, subscribe, komen, share, nah gitulah pokoknya lah. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.